Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, kembali lagi kita di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang tips melakukan pertolongan pertama pada kecanduan game online. Saya sering menemukan pertanyaan seperti ini ayah bunda. Kenapa sih kok udah diambil, disita, dihukum gak boleh main game lagi, tetap aja dia tuh marah-marah, nyari di tempat lain. Jadinya ini harus digemenain kok. Oke, tenang dulu ayah bunda ya. Kita akan coba bahas di bawah ini gitu ya. Nah tapi sebelumnya kita tuh harus tahu dulu nih ayah bunda, ciri-ciri orang yang udah kecanduan game online itu apa. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia di tahun 2018 mengeluarkan ciri-ciri orang yang udah kecanduan game online. Dari penelitian itu diungkap bahwa biasanya kecanduan itu akan dibarengi oleh perubahan sikap atau perilaku seseorang minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun terakhir. Nah, apa aja perubahan sikapnya? Saya akan coba detailin dari 3 ciri-ciri yang udah disebutin WHO ya. Yang pertama, dia itu jadi sering lupa waktu, bahkan sering lupa kewajibannya sehari-hari. Yang kedua, jadi malas makan dan mandi, karena seolah-olah 2 hal itu ngabisin waktunya dia atau wasting time gitu ya. Yang ketiga, ibadah seringkali di nomor terakhirkan. Ya kalau ingat syukur, ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang keempat, mudah marah saat ditegur. Maksudnya? Jadi walau kita ngingetinnya baik-baik seperti, "Dek, berhenti dulu main gamesnya ya." Tapi dia ngeresponnya kurang wajar. "Taruh tuh mah." "Iya ya tuh 5 menit lagi tuh Pak. Sebentar lagi tuh mah." Ngegas gitulah ya. Entah itu ngebentak, teriak-teriak atau ngedumel gitu ya. Yang kelima, jadi suka menyendiri. Yang tadinya suka berkumpul atau pergi jalan-jalan, seolah-olah hal itu memang membuang waktu. Lebih baik dia sendirian, udah gak sabar ngumpul bareng teman-teman dalam game. Resah lah intinya kalau dia udah di game itu ya bunda. Yang keenam, dia jadi suka mencuri, berbohong, berjudi, bentak orang tua, dan perilaku negatif lainnya. Kok bisa sih berperilaku negatif? Ya karena itu tadi ya bunda, dia tuh jadi sulit ngendaliin dirinya. Jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa main game atau mendapatkan keinginannya. Nah, jika udah seperti itu atau berpotensi akan seperti itu, kita bisa coba lakukan pertolongan pertama. Kenapa pertolongan pertama? Karena biasanya game itu hanyalah pelarian dari kondisi yang mereka hadapi. Di sini kita perlu cari tahu nih sebenarnya apa yang mereka perlukan. Baik. Tanpa panjang lebar, inilah tipsnya. 7 langkah pertolongan pertama pada kecanduan game online. Yang pertama, menuliskan list masalah atau perubahan perilaku yang terjadi semenjak dia aktif mulai bermain game online. Ayah bunda, anak yang kecanduan itu perlu disadarin bahwa dia tuh sedang ada atau berpotensi dalam masalah. Gimana caranya? Salah satu tipsnya adalah, yuk mari kita langsung ambil post-it gitu ya. Seperti ini nih. Mari kita list masalah-masalah yang terjadi belakangan ini semenjak dia aktif main game online. Ayah bunda bisa juga merujuk kepada ciri-ciri kecanduan yang udah saya sebutin sebelumnya. Misalkan nih ya, masalahnya itu adalah yang pertama susah sholat, yang kedua lupa waktu, yang ketiga lupa makan, lupa mandi, suka marah-marah kalau diingetin, dan lain sebagainya. Ingat ayah bunda, 1 post-it 1 masalah. Oke, sudah? Oke, sekarang yang kedua, membuat janji dengan anak untuk berdiskusi tentang hal ini. Gini nih contohnya. Nah, ayah bunda mau ngobrol sesuatu hal yang penting. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol? Malam ini atau besok? Silakan ayah bunda langsung sepakati di sana. Pertanyaannya nih, kenapa sih jangan mendadak? Tujuannya adalah agar kondisi anak dan diri kita sendiri tuh siap, gak tergesa-gesa. Langkah yang ketiga adalah menggunakan kalimat saya untuk berdiskusi. Setelah dapat waktu bersama, baru deh kita konfirmasi masalah tersebut kepada anak kita dengan bertanya menggunakan jenis kalimat saya. Tujuannya adalah sehingga tidak terkesan menghakimi atau menuduh. Kalimat saya itu artinya dimulai dari kata saya, bukan kata kamu. Contohnya adalah saya merasa, bukan kamu tuh ya. Nah gitu loh, beda kan? Gini nih ayah bunda contoh kalimatnya. Nah, ayah bunda mau bicara. Ayah bunda merasa khawatir belakangan ini.
Maaf ya nak, ayah bunda sekarang sadar. Semenjak ayah bunda memberikan kamu game, ayah bunda merasa kita semakin berjauhan dari hari ke hari. Bahkan akhir-akhir ini kamu jadi susah sholat, lupa makan, susah tidur, jadi sulit konsentrasi, sering ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Lalu tutup dengan kalimat, menurutmu itu semua masalah bukan? Iya jawab nih. Iya sih ya. Nah kalau memang ini masalah, kira-kira apa ya yang membuat hal itu bisa terjadi? Ayah dan bunda pengen dengar. Yang keempat, mencari penyebab yang membuat dia melakukan pelarian ke dalam game. Ingat ayah bunda, jangan sampai gamenya dulu yang disalahin, karena itu tuh hanyalah salah satu media dan benda mati semata. Tadi kan kita udah nanya nih, kira-kira apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Nah, kalau anak kita nggak jawab atau dia nggak jawab, ayah bunda bisa pancing dengan pertanyaan-pertanyaan salah satu penyebab kecanduan seperti di materi sebelumnya. Misalkan ya, contohnya, nah kamu tuh suka bosan nggak sih? Iya mah. Kapan dan di mana biasanya? Ya kalau aku pulang sekolah lah. Jam berapa biasanya? Jam 2 sampai jam 4. Nah yang biasa kamu lakuin kalau udah bosan tuh ngapain nak? Ya aku main game lah, habisnya gak ada kerjaan lain. Nah ayah bunda, seperti di pertemuan sebelumnya, silakan konfirmasi untuk hal yang lain. Apakah dia kesepian, suka kesal dan dipendam, suka tertekan, atau suka merasa lelah hati dan lelah fisik? Karena biasanya sekali lagi game itu dijadikan sebagai pelariannya aja. Kurang lebih seperti ini nih gambarnya ya bunda, di mana ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, itulah yang perlu kita penuhi, baik itu dengan diri kita maupun dibantu dengan hal lain. Nah ketika dia jawab seluruh penyebabnya, baik itu dari dalam games maupun di luar games, gitu ya, kita udah tahu penyebabnya kenapa dia bosan, ngerasa kesepian, tertekan, marah, kesel gitu ya. Maka selanjutnya mari kita tutup dengan kalimat, baik nak, jika memang begitu penyebabnya, apakah kita mau bekerja sama untuk memperbaikinya? Nah ketika anak menjawab mau, berarti satu checkpoint sudah kita lewati, yang artinya dia sadar bahwa dia sedang berada dalam masalah dan harus berubah. Selanjutnya adalah langkah kelima, membuat alternatif solusi yang konkret dari penyebab itu. Kita udah tahu nih ya semua penyebabnya, kenapa dia pelarian ke dalam games gitu. Sekarang mari kita coba buat alternatif dari rumusan yang udah kita buat itu. Sebagai contoh nih, misalkan itu tadi dia ngerasa bosan karena yang pertama rutinitas sekolah, yang kedua waktu kosong di boarding setelah jam pulang sekolah. Oke, apa yang dia biasa lakukan kalau bosan gitu ya? Tiduran, keluar ke warnet atau main game. Nah, gimana caranya kita buat alternatif kebiasaan dari hal itu? Khususnya harus yang ada di dalam kendali kita, karena hanya itulah yang bisa kita kontrol gitu ya. Yang pertama nih ya, penyebab bosan katanya karena rutinitas sekolah. Nah kita tanyakan tuh kepada dia, kira-kira itu di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Maksudnya ya, itu adalah hal di luar kendali kita, karena itu adalah peraturan sekolah. Mau gak mau, suka tidak suka kita harus menjalinnya, benar gak? Berarti ini soal bagaimana kita membuat rutinitas sekolah itu jadi suatu hal yang membuat kita nyaman. Misalnya ketika istirahat sekolah, kita coba membuat proyek-proyek kecil, selepas pulang sekolah melanjutkannya dan lain sebagainya. Penyebab yang kedua adalah bosan itu katanya karena ketika waktu kosong di boarding setelah jam pulang sekolah. Nah kita tanya lagi nih, oke nak, hal ini di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Ya, jawabannya adalah di dalam kendali kita. Nah kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan ketika ada waktu kosong di boarding selain ke warnet? Biarkan anak berpikir dan menjawab. Kalau dia bingung, coba pancing dengan apa hobi dia dan apa saja resource yang tersedia atau sumber daya yang tersedia di sana. Contoh nih, kira-kira di sana tuh ada apa aja ya? Ada lapangan basket, ada buku, ada guru, ada teman, ada apa lagi kira-kira? Nah ternyata setelah kita buka fakta-fakta itu, ini kisah nyata ya bunda ya. Lambat laun nih anak tuh jawab, oh ya udah deh, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu
punya waktu kosong di boarding selain ke warnet? Pertama, ngobrol sama wali kamar. Kedua, ngobrol sama guru. Ketiga, baca buku. Keempat, main basket. Intinya ya bunda, anak kita tuh perlu padanan aktivitas yang sama menyenangkannya. Kita hanya perlu membuka fakta-fakta bersama. Oke? Nah, setelah itu langkah yang keenam nih, merancang tujuan bersama. Nah, langkah ini adalah sebagai pertolongan pertama pada kecanduan game online. Kita tuh perlu bersama-sama merancang tujuan, mana yang ingin diubah, dan buat skala prioritas. Jadi caranya adalah buat pohon harapan dan pohon syukur, yang mana manfaatnya adalah ada 3 hal lah ya bener lah. Bisa saling mengerti satu sama lain, memupuk terus harapan untuk bisa jadi lebih baik atau optimis, dan menumbuhkan harga diri setiap anggota keluarga. Oke, baik. Sekarang silakan ambil post-it lagi. Kemudian masing-masing ayah bunda dan Ananda menuliskan apa yang diharapkan terjadi dan apa yang saat ini disyukuri. Contoh, ayah bunda berharap kamu sholat subuhnya gak kesiangan. Ananda berharap ayah bunda tidak sering membanding-bandingkan lagi dengan anak tetangga. Contoh ya. Sekarang pohon syukurnya nih. Ayah bunda bersyukur kamu masih tetap ada di rumah dan masih mau ngobrol sama ayah bunda. Ananda bersyukur ayah bunda masih perhatian sama Ananda. Dan seterusnya. Silakan tuliskan satu persatu di dalam post-it itu apa yang diharapkan, apa yang disyukuri. Dan kita lihat gitu ya sebanyak apa. Nah, langkah yang terakhir sebagai pertolongan pertama pada kecanduan game online adalah merumuskan cara mencapai tujuan tersebut. Ayah bunda, kita tuh perlu detailkan kembali ke dalam aktivitas yang konkret dari tujuan atau harapan yang udah kita tulisin sebelumnya. Contohnya nih, tadi kan ayah bunda berharap kalau anaknya tuh atau Ananda sholat subuhnya gak kesiangan. Nah, untuk mendetailkannya itu kita bisa rumuskan dengan 4 pertanyaan. Yaitu, yang pertama, apa yang biasanya membuat kita sholat subuh kesiangan ya nak? Misal jawabannya, ya tidur malam-malam dong. Oke, yang kedua, bagaimana dong caranya agar kita tidak sholat subuh kesiangan? Ya jangan tidur malam-malam lah Pak. Oke, yang ketiga nih pertanyaannya, mengapa ya hal itu tuh bisa terjadi? Begini nih, oh gitu ya dek, jadi kenapa ya kamu tuh tidurnya malam-malam? Ya karena susah berhenti main game online ya. Ada lagi, teman suka ngecat malam-malam. Selain teman ngecat malam-malam ada lagi. Nah intinya ayah bunda harus membuka fakta semua penyebabnya itu biar dia tuh kebayang gitu ya. Nah yang keempat nih, yang terakhir, lalu apa yang kamu perlukan saat ini agar tidurnya gak malam-malam? Soalnya dia jawab, ya aku perlu diingetin dengan pelan-pelan gak pakai marah-marah. Diingetin dengan pelan-pelan gak pakai marah-marah. Aku perlu diingetin untuk tidur dan dibanguninnya bertahap mah Pak. 30 menit sebelum, 15 menit sebelum, dan sampai waktunya. Oke baik, lalu apa yang kamu perlukan agar teman kamu gak ngecat malam-malam? Ya matiin notifikasinya. Nah kayak gitu ayah bunda. Jadi terus silakan ayah bunda tanyakan apa yang dia perlukan untuk semua tujuan yang telah dituliskan. Insya Allah semoga bisa didetailkan ke dalam hal-hal yang konkret dan actionable tentunya. Baik, jadi begitu ayah bunda. Pada dasarnya kita adalah orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Yang paling ngerti anak kita tuh ya kita sendiri. Orang udah hidup bersama bertahun-tahun, benar nggak? Kita bisa coba melakukan pertolongan pertama ini jika kita udah mulai melihat adanya perubahan perilaku yang terjadi pada anak kita semenjak dia bermain game online. Terus bersemangat untuk belajar keterampilan mengasuh anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Orang tua pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.